Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Tadi nampak seru, ada dua hal yang menjadi topik utama dari ketiga paslon ini, terutama adalah mengenai hutang dan juga kemudian modernisasi alutsista. Dalam hal ini adalah pembelian alutsista bekasnya. Tadi juga sempat disinggung nih oleh paslon nomor urut 3. Tapi kan begini ya Mas Awi ya, sempat disinggung juga oleh Pak Ganjar mengenai pembelian alutsista pesawat Miras bekas dari Qatar, dan tapi saat ini kan sedang ditunda. Apakah ini nanti juga akan dibahas ulang dalam debat besok oleh Pak Ganjar? Atau ada amunisi lain? Kita tidak bisa memastikan dulu ya, setidaknya kalau disampaikan sekarang kan bukan menjadi kejutan, tetapi isu-isu mengenai pertahanan alutsista yang berkembang dalam 5 tahun terakhir itu tentu akan menjadi salah satu bahasan yang menarik dan juga menjadi konfirmasi yang harus dilakukan terhadap capres-capres yang lain. Nah, kita tidak tendensius terhadap capres manapun, tetapi kita berbicara dalam konteks pemerintahan Indonesia, dalam konteks negara kita, bahwa dalam mengkalkulasikan mata anggaran untuk kebutuhan alutsista guna memperkuat sistem pertahanan kita itu harus cermat, dan juga terkait dengan kebutuhan-kebutuhan apa yang sekiranya ideal dan juga cocok bagi penguatan pertahanan di Indonesia. Sekali lagi, tentu tidak hanya fokus pada alutsista bekas tersebut yang akan diimpor, tetapi juga bicara kebijakan pertahanan secara umum. Saya kira itu lebih penting ya, supaya tidak terkesan tendensius terhadap calon-calon tertentu. Yang dibicarakan adalah bagaimana kebijakan pemerintah, kebijakan negara kita ini terhadap penguatan alutsista ke depan guna memperkuat sistem pertahanan kita. Apalagi ke depan dengan kecanggihan teknologi informasi, kebutuhan terhadap alat alutsista itu kan juga bisa menyesuaikan dengan budget yang minimal. Contoh, kalau kita melihat gejolak yang ada di Timur Tengah hari ini, yang sering menjadikan alat untuk serang menyerang itu kan sudah menggunakan teknologi drone, bukan lagi alat alutsista yang berupa berat-berat, tetapi cukup menggunakan drone itu bisa menghancurkan beberapa bangunan, dan itu harus diantisipasi. Apakah nanti dengan pertahanan cybernya, terus seperti apa yang kita miliki, setidaknya kecanggihan teknologi itu juga harus dipadukan untuk memperkuat sistem pertahanan kita. Oke, nah kalau gitu langsung saya mau ke Bang Daniel. Bang Daniel, jadi bagaimana? Apakah juga siap dengan berbagai nanti serangan evaluasi yang akan dilontarkan kepada Pak Prabowo dari dua paslon lain? Nah, tentu sangat siap ya Pak Prabowo, karena paham dinamika ancamannya, paham masalahnya, dan tahu solusinya. Nah, jadi beliau sangat siap dan paham kondisi, sehingga tentu beliau tidak sembarangan ngomong, tidak sembarangan berpendapat, karena tadi paham ancaman-ancaman dan apa solusi yang harus dilakukan. Itu pertama, Mbak. Kemudian yang kedua, terkait tadi terlepas sudah ditunda pembelian rencana pembelian Miraj 2000-5 bekas bahasanya, kalau dalam bahasa kami ad interim itu. Jadi beberapa 2 hari yang lalu saya di forum yang sama di sini untuk menanggapi pembicaraan Pak Ganjar yang menyebut ngapain beli yang bekas. Saya pada saat itu bersama dengan Pak Andika di forum TV One. Justru argumentasi Pak Andika itu sama dengan argumentasi Pak Prabowo, karena Pak Andika paham betul kondisi, paham betul ancaman, sehingga tidak ada statement seperti Pak Ganjar. Sayangnya statement Pak Andika itu atau apa yang dipahami oleh Pak Andika itu mungkin belum diserap oleh Pak Ganjar, yang terus terang tentu berjarak dengan dinamika ancaman, berjarak dengan isu-isu pertahanan. Makanya selalu kami bilang bahwasannya sama dengan kemarin pendapatnya Pak Andika Perkasa, wakil TPN Pak Ganjar, bahwasannya ini adalah pesawat ad interim untuk mengisi kekosongan sementara kita menunggu kedatangan Rafale atau pesawat yang baru dari Perancis yang namanya Rafale Dassault Aviation itu. Kalau kita tidak mengisi kekosongan dan cari pesawat yang ready,
apa yang harus kita lakukan? Kita akan membiarkan wilayah udara kita itu rendah kekuatannya. Namun kan kembangkan seolah-olah kita mau beli pesawat bekas yang kualitasnya rendah. Tidak ada satupun negara yang mau beli pesawat bekas. Tapi kita mencari yang terbaik. Kemudian untuk menutupi kekosongan itu. Nah, pilihan yang artinya terbaik terpaksa dalam hal ini ya memang ya. Tersedia dan paling bagus dan kompatibel dengan Rafale itu adalah Mirage. Dan itu juga pendapatnya Pak Andika kemarin menjelaskan itu. Jadi itu tadi yang saya sebutkan, jangan sampai isu pertahanan yang sensitif itu sekedar dimaknai sebagai isu elektoral, menggunakan tadi demi elektoral, kemudian mengabaikan kepentingan nasional yang sesungguhnya. Itu pertama. Oke, baik, Bang Daniel. Oke, Bang Daniel, saya mau ke Pak Jamal dulu. Pak Jamal, apa tadi sudah dijelaskan oleh Bang Daniel ya soal isu pembelian alutsista bekas. Pak Jamal juga pasti sangat paham ya soal ini gitu. Dan bagaimana positioning Amin ketika kita bicara soal alutsista bekas itu tadi? Sesuai dengan misinya Pak Amin kan memperkuat sistem pertahanan. Salah satu yang ingin disampaikan adalah membangun angkatan darat yang adaptif dan fleksibel terhadap ancaman. Kemudian menjadikan Navy, angkatan laut sebagai Blue Water Navy atau minimal Green Water Navy. Nah, kemudian angkatan udara yang terotomatisasi sehingga dia bisa menghasilkan keunggulan udara. Ya, nah saya dengan Mas Awi setuju memang ya pembelian itu seyogyanya memang harus baru. Kenapa? Karena dari pengalaman TNI selama ini accident itu yang terjadi mayoritas adalah alat-alat yang sudah berumur tua. Ya. Pesawat, kapal, itu tidak bisa kita nafikan. Jadi kalau mengkritisi kebijakan pertahanan, tidak mesti harus diterjemahkan sebagai untuk elektoral. Tidak mesti itu. Kita mau what's next di 5 tahun mendatang. Apa yang bisa kita perbaiki dari yang ada sekarang. Itu yang kita. Jadi saya setuju alat bekas itu memang seyogyanya dihindari. Tapi kalau kondisi yang tadi saya Bang Daniel ya sambil menunggu Rafale belum siap ya untuk memenuhi kekosongan itu ya harus ada terlebih dahulu. Setuju itu. Tapi pertanyaannya kan itu pesawat juga datangnya tidak hari ini dibeli besok datang enggak. Tetap aja pakai proses. Setahu saya kalau 2026 kalau nggak salah. Kalau menunggu 2026 kan ya jaraknya ke Rafale datang juga nggak terlalu jauh lah ya. Tapi satu lagi yang kalau kita membeli barang tanda petik ya bekas itu, seyogyanya barangnya itu ya sama dengan yang sudah kita punyai. Kalau dalam hal ini? Enggak. Kalau Mirage itu kan teknologi. Kalau dengan Rafale iya. Tapi kan yang kita punyai bukan teknologi Perancis sekarang ini. Yang kalau mau kesiapan ya, ini bilang kesiapan itu ada 3, kesiapan materialnya, kesiapan latihannya, kesiapan personilnya. Kalau dari sisi kesiapan personilnya, pilot-pilot kita sudah terbiasa dengan Sukhoi, dengan F-16. Oke. Itu. Oke. Nanti saya ke Mas Fahmi ya, menjawab soal utang dan juga alutsista bekas tadi. Tapi kami jeda dulu ya Mas ya, Bapak-bapak, kami akan kembali sesaat lagi.